saya akan menjelaskan tentang hukum internasional klasik. Yang pertama, India kuno. India kuno, dalam kebudayaan India kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku, bangsa, dan raja-raja. Menurut Banerjee, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja yang disebut dengan Desa Dharma, Gautama Sutra, dan undang-undang memuat tentang hukum kerajaan. Hukum yang mengatur hubungan antara raja-raja pada masa itu dapat dikatakan sebagai hukum internasional karena belum ada pemisahan dengan agama. Soal-soal kemasyarakatan dan negara. Namun, tulisan-tulisan pada waktu itu sudah ada menunjukkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara raja-raja atau kerajaan. Seperti ketentuan yang mengatur kedudukan keputusan raja dan hak istimewa utusan raja, perjanjian dengan kerajaan lain, serta ketentuan perang dan acara berperang. Yang kedua, Cina kuno. Cina kuno memperkenalkan nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran untuk kelompok-kelompok berkuasa. Pembentukan sistem kekuasaan negara yang bersifat regional, tributary state, pembentukan Perserikatan Negara-Negara Tiongkok yang dicanangkan oleh Konghucu. Yang ketiga, Yunani kuno. Menurut Vinogradov, pada masa itu telah ada hukum intermunisipal, yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antar negara-negara kota. Yang keempat, Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno, hubungan mengatur hubungan antar kerajaan tidak mengalami perkembangan karena masyarakat bangsa-bangsa adalah satu imperium, yaitu Imperium Romawi. Sumbangan utama bangsa Romawi bagi perkembangan hukum pada umumnya dan sedikit sekali bagi perkembangan hukum internasional. Pada masa Romawi ini diadakan pembedaan antara Ius Natural dan Ius Gentium. Ius Gentium yaitu hukum masyarakat menunjukkan hukum yang merupakan sub dari hukum alam. Ius Natural, pengertian dari Ius Gentium hanya dapat dikaitkan dengan dunia manusia, sedangkan Ius Natural, hukum alam yang meliputi seluruh fenomena alam. Sumbangan bangsa Romawi terhadap hukum pada umumnya yaitu dengan adanya The Corpus Juris Civilis pada masa Kaisar Justinus. Konsep-konsep dan asas-asas hukum perdata yang kemudian diterima dalam hukum internasional seperti occupation, servit bona fide, pasta sus servanda. Masa abad pertengahan. Pertama, hukum internasional pada abad ke-15 dan 16 pada masa abad pertengahan atau biasa disebut sebagai Third Age, masa kegelapan. Hukum dalam mengalami kemajuan kembali melalui informasi di bawah gereja. Peran keagamaan dominasi sektor-sektor kritik. Sistem kemasyarakatan di Eropa pada waktu itu terdiri dari beberapa negara yang berdaulatan yang bersifat feodalan dan tata suci. Pada masa itu muncullah konsep perang adil sesuai dengan ajaran Kristen yang bertujuan untuk melakukan tindak yang tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Selain itu, beberapa hasil karya ahli hukum memuat mengenai persoalan peperangan seperti Bertolo yang menulis tentang tidak balasnya seimbangan atau Priscial. Honor dan menghasilkan karya Third of War tahun 1980. Meskipun abad pertengahan, hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti sebagai akibat besarnya pengaruh ajaran gereja. Tetapi negara-negara yang berada di luar jangkauan gereja seperti di Inggris, Prancis, Valencia, Swedia, dan Portugal, benih-benih berkembang hukum internasional melalui bermunculnya karakter yang dibuat oleh negara lebih bersifat mengatur peperangan, berdamai, mengecatkan senjata, dan mengrestur persekutuan. Melemahnya kekuasaan gereja yang ditandai dengan upaya seperti yang dilakukan oleh Martini Rossi sebagai tokoh revolusi negara dan seiringnya dengan memulainya pembentukan negara-negara modern, misalnya
dalam buku Sic First Dela Republik Indonesia 1576 mengeluarkan bahwa kedaulatan atau kekuasaan bagi kebentukan hukum merupakan hak mutlak bagi ahli integritas suatu negara. Di antara penulis-penulis favorit itu antara lain adalah Hugo de Fort atau Grostis Vitalia 1980 atau Delli Rusnus Brutus dan Ayala 1548, tulis-tulisan para ahli hukum ini yang berpentingan adalah mengucapkan bahwa suatu pokok perhatian hukum internasional pada abad ke-16 adalah hukum perang antara negara, dan dalam kaitan Eropa telah memulai mengucapkan tetap suatu praktek yang tentunya menyebabkan perkembangan adat istiadat dan praktek-praktek peperangan yang seram. Yang menulis De Foucault mengeluarkan adanya sesuatu hukum atau kaidah objektif yang harus diikuti oleh negara-negara dalam hubungan antara mereka. Ia juga meletakkan dasar suatu ajaran hukum internasional yang meliputi seluruh umat manusia dan der titlitis huno. Orang yang paling berpengaruh atas dalam keadaan hukum internasional modern dan dianggap sebagai bapak hukum internasional, karyanya yang terkenal adalah buku Oxford and Other Texts. Hasil karyanya itu menjadi karya acuan bagi para penulis. Selanjutnya, peserta mempunyai prioritas dalam keputusan-keputusan pengadilan sumbangan, memikirkan lagi perkembangan hukum. Perbedaan hukum antara dalam hukum bangsa-bangsa, hukum bangsa-bangsa terdiri dari terlepasnya dari hukum alam dan pendapatan kekuatan. Mengikuti dari kehendak-kehendak negara, beberapa faktor bagi perkembangan hukum internasional modern adalah perbedaan antara perang, adil dan tidak adil, pengakuan atas hak-hak dan kebebasan bangsa individu, terbatas gagasan tentang perdamaian, faktis dan prioritas antara pengusaha negara, serta kebebasan di laut dan termuat dari buku Arlin tahun 1909. Nasional dibentuk atas dasar-dasar hak alamiah, universal dan perang sebagai alat hanya dapat disahkan melalui syarat-syarat yang tercatat. Memberikan perhatian dalam hukum internasional dalam keadaan damai daripada hukum perang. C. Hukum internasional modern. Pada abad ke-17 dan 18, hukum bangsa-bangsa mempunyai nama baru sebagai hukum internasional. Oleh Jeremy Bentham, pengertian baru ini berpengaruh pada isi hukum internasional itu sendiri, yaitu adanya pemisahan antara persoalan domestik dengan internasional. Pembedaan ini sebagai akibat munculnya konsep kedaulatan dari perjanjian The Peace of Westphalia yang ditunjukkan untuk mengakhiri perang antar kelompok, antar agama yang berlangsung lebih dari 30 tahun di Eropa. Menurut Mostar Kusumaatmaja, perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern dan meletakkan dasar-dasar masyarakat modern. Bentuk negara-negara tidak lagi berdasarkan kerajaan, tetapi didasarkan atas negara-negara nasional, serta adanya pemisahan antara gereja dengan urusan pemerintahan. Dasar-dasar perjanjian Westphalia kemudian diperkuat lagi dengan adanya perjanjian Utrecht, yaitu dengan menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Kusumaatmaja. Pada abad ke-9, hukum internasional berkembang lebih jauh,
Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah adanya kebangkitan negara-negara baru, baik dalam maupun di luar. Modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru terutama di bidang persenjataan militer untuk perang. Kesemuanya itu menimbulkan keutuhan akan adanya sistem hukum internasional yang bersifat tegas untuk mengatur hubungan-hubungan internasional tersebut. Pada abad ini juga mengalami perkembangan-perkembangan kaidah tentang perang dan netralitas, serta meningkatkan penyelesaian perkara-perkara internasional melalui lembaga arbitrase internasional. Praktek negara-negara juga mulai terbiasa dengan pembuatan traktat-traktat untuk mengatur hubungan-hubungan antar negara. Hasil karya para ahli hukum memusatkan perhatian pada praktek yang berlaku dan menyampingkan konsep hukum alam. Meskipun tidak meninggalkan pada raison dan justice, terutama apabila sesuatu hal tidak diatur oleh traktat atau kebiasaan. Para ahli hukum yang terkemuka pada masa ini antara lain Henry Wheaton menulis buku Elements of International Law, De Martins menulis buku yang semata-mata didasarkan atas praktek negara-negara tidak menurut hukum alam. Ken Kluber, Pillimore, Calvo, Fiore Hall. Abad ke-20 dan dewasa ini, hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup penting pada abad ini. Mulai dibentuk Permanent of Arbitration pada konferensi Agen 1999 dan 1907, pembentukan Permanent Court of International Justice sebagai pengadilan yuridis internasional pada tahun 1921. Pengadilan ini kemudian digantikan oleh International Court of Justice tahun 1948 hingga sekarang. Terbentuk juga organisasi internasional yang berfungsi menyerupai pemerintah dunia untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia, seperti Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya perluasan ruang lingkup cluster multilateral tidak ada di bidang sosial ekonomi, tetapi juga mencangkup perlindungan hak-hak dan perluasan ruang lingkup cluster multilateral tidak saja di bidang sosial ekonomi, tetapi juga mencangkup perlindungan hak dan kebebasan individu. Pada ahli hukum internasional lebih memuaskan perhatian pada praktek-praktek dan putusan-putusan pengadilan. Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat modern, maka hukum internasional dituntut agar dapat mengatur mengenai energi nuklir dan termonuklir, perdagangan internasional, pengangkutan internasional melalui laut, pengaturan ruang angkut di luar atmosfer dan di ruang kosmos, pengawasan lingkungan hidup, menetap rezim baru untuk eksplorasi dan sumber-sumber daya alam di dasar laut di luar batas-batas teritorial, sistem jaringan internasional dan pengalaman data komputer serta terasi internasional.